Ibu ingin nanti di proses observasi yang kita lakukan itu saya fokus mengamati saat Ibu menggunakan strategi konten dan proses ya. Baik Ibu, kalau begitu harapan Ibu dari kegiatan observasi nanti apa? Harapan saya ingin bisa mengembangkan kompetensi saya dalam hal menggunakan strategi yang lebih dewasa. Mudah-mudahan Ibu bisa mencapainya dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi konten proses ini dengan berhasil mengaplikasikan para siswa di kelas Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Selamat melakukan nanti di kegiatan hari Selasa ya Bu. Kita bertemu dalam tahap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja contoh perilakunya? Membantu. Ya, apa lagi? Nah, ini membantu kakek, betul tidak? Oke, mengeluarkan zakat. Termasuk norma apa? Norma ada ma, jadi nanti diperbaiki ya. Oke, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Apa lagi? Menjenguk teman yang sakit. Berarti termasuk norma ke? Iya, betul berarti. Apa lagi? Membantu teman yang jatuh dari sepeda. Norma kesusilaan. Berarti betul. Apa lagi? Memberi makan pengemis. Norma kesusilaan. Berarti tidak bagus. Tepuk tangan buat kelompok 2. Beri tepuk oke. Kasih O, kasih K, kasih E. Oke. Iya, bagus, sudah berani. Oke. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjalan di belakang yang lebih tua atau membawakan barang bawaan ibu, termasuk norma kesopanan. Berjalan jadi tidak mendahului. Ya, apalagi? Meminta izin saat mau ke toilet. Meminta izin saat ke toilet itu termasuk norma kesopanan. Betul. Apalagi? Menjaga etika atau sopan santun saat berpakaian. Menjaga etika atau sopan santun dalam berpakaian. Ini kan ada mau apa? Melayat ya, melayat kurang pantas kalau ini memakai singlet. Nah, harusnya yang seperti gambar sebelah sini. Jadi harus jaga etika. Ya, apalagi? Bagus. Tidak mengucapkan Tidak mengucapkan kata-kata kasar dan kotor. Berarti termasuk norma kesopanan. Bagus. Pintar. Apalagi? berterima kasih saat diberi pinjam mainan. Berterima kasih saat diberi mainan, diberi pinjam sesuatu. Ya, berarti itu termasuk norma kesopanan. Beri tepuk
pelajarannya. Terus apa lagi? Nah, siswa yang baik tidak ikut tawuran. Iya, stop tawuran. Norma sesuai dengan norma hukum. Apa lagi? Selalu membayar pajak kendaraan juga termasuk norma. Oke, betul. Apa lagi? Iya, jauh dekat selalu memakai helm karena jangan karena takut polisi saja, jangan takut jenderal saja. Memakai helm mau jauh dekat untuk menjaga keselamatan, keamanan kepala. Bagus. Apa lagi? Ada lagi? Iya, membawa SIM tiap bepergian. SIM itu apa? Iya, surat izin mengemudi. Kamu hebat, pulang kelompok 4. Aku hebat. Aku hebat. Semua hebat. Good job. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, dari semuanya sudah melaksanakan presentasi. Ya, alhamdulillah kita tidak diduga. Alhamdulillah tadi yang kelihatan malu-malu, alhamdulillah sekarang sudah ada peningkatan. Kalau presentasi yang kemarin, pertemuan yang kemarin semuanya perempuan. Sekarang alhamdulillah dari 4 ini ada 2 laki-laki. Jadi sudah 50% meningkat. Laki-lakinya sudah ada yang berani mau berbicara di depan kelas. Tingkatkan ya. Nanti laki-laki semua harus berani bicara, harus berani mempresentasikan. Semangat? Semangat. Tepuk 5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita refresh dulu. Ibu punya lagu macam-macam norma. Tahu nada ampar-ampar pisang? Tahu. Ampar-ampar pisang. Iya. Sekarang dengan macam-macam norma. Yang berani tidak mengganggu. Ada apa Bu? Saya penasaran dengan hasil observasi yang telah dilakukan. Barangkali
strategi yang sudah Ibu lakukan. Nah, sejauh mana strategi yang tadi Ibu terapkan itu bisa meningkatkan dari tujuan pembelajaran? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan cukup baik sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana saya sudah semaksimal mungkin dalam memfasilitasi pembelajaran yang kolaboratif. Sudah memastikan semua peserta didik terlibat aktif dan dapat bekerja sama dengan kelompoknya. Namun saya sedikit masih ada kekurangan. Jadi Ibu sudah melihat ya ada tujuan pengembangan yang di area pengembangan itu sudah terlihat tapi menurut Ibu masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kekurangan itu semacam apa? Maksudnya apakah itu termasuk kendala, dan kendala itu yang menyebabkan Ibu memberikan siswa disebut kekurangan? Ya, Karena belum 100% siswa aktif, jadi kendalanya yang saya kemarin masih ada siswa yang kurang aktif, belum bisa bekerja sama dengan kelompoknya, dan sedikit sulit dalam memilih waktu. Jadi ada siswa yang kurang aktif itu ketika berdiskusi ya Bu, ketika berdiskusi ketika membuat kelompok itu ada siswa. Kenapa hal itu bisa terjadi waktu itu? Awalnya saya itu menemukan sebuah kendala, karena saya memiliki tugas bersama bagi saya dalam tugas pembelajaran. Pertama, yang saya tahu karena sudah ada lagi yang ketiga, dalam satu kelompok ada satu siswa yang kurang aktif dalam bekerja sama. Nah, saya tanya ke ketua kelompoknya, kenapa? Kata ketua kelompoknya itu dia kami sulit tahu. Ke depan, kira-kira rencana Ibu untuk menghadapi kendala-kendala yang tadi Ibu utarakan bagaimana? Kalau kedepannya atau kemarin solusi yang saya lakukan, Oh iya, solusi Ibu kemarin langsung ya langsung memberikan belum bisa solusi. Kalau untuk anak yang belum bisa membaca, karena saya sudah tahu dari awal, saya langsung sudah mempersiapkan dengan misalnya memberikan tugas yang dilengkapi dengan gambar sehingga dia mudah memahami, dan saya juga memberikan pengertian kepada ketua kelompoknya kalau ini temannya harus diberi tugas yang dia mampu sesuai dengan kemampuannya. Alhamdulillah kelompoknya sudah paham. Kalau yang kedua untuk yang sakit gigi, alhamdulillah saya pikir nanti akan menjadi kendala. Menurut saya ternyata tidak. Saya awalnya sudah kamu bicara dulu. Ternyata alhamdulillah
pembelajarannya menarik, akhirnya si anak lupa kalau dia sedang sakit gigi gitu ya. Nah mungkin kedepannya rencana ibu untuk memberikan durasi tertentu pada setiap poin-poin kegiatan. Itu yang ibu tanyakan. Semoga apa yang dibicarakan memperbaiki pembelajaran selanjutnya dapat terrealisasi. Alhamdulillah kita sudah di akhir sesi. Kira-kira apa yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Semoga insya Allah saya juga setiap harinya akan berupaya mengirim suatu sebelum Bu, alhamdulillah ya percakapan kita ini sudah mendapatkan satu solusi dan akan ibu lakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran berikutnya. Yang kemarin itu sebetulnya sudah sangat luar biasa ya, tapi kita tetap perlu ada hal-hal yang lebih meningkat lagi gitu ya. Tidak hanya begitu saja, walaupun pada dasarnya kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Terima kasih Bu Rani, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tujuan ibu tadi ingin mengetahui hasil observasi, mudah-mudahan tercapai, dan tujuan ibu untuk